Halo, selamat siang semuanya. Saya Siti Latifah Wahyono, peserta Latsar CPNS Gelombang 1 tahun anggaran 2025 Pemerintahan Pemerintah Kota Cirebon. Di sini saya mau menjelaskan tentang core values ASN yang dengan nilai adaptif dan kolaboratif. Adaptif. Adaptif adalah karakteristik karakteristik alami yang dimiliki makhluk hidup untuk bertahan hidup dan menghadapi segala perubahan lingkungan atau ancaman yang timbul. Adaptasi juga merupakan kemampuan mengubah diri sesuai dengan keadaan lingkungan, tetapi juga mengubah lingkungan sesuai dengan keadaan atau keinginan diri. Kebutuhan kemampuan beradaptasi ini juga berlaku untuk individu dan organisasi dalam menjalankan fungsinya. Dalam hal ini, organisasi maupun individu itu menghadapi permasalahan yang sama, yaitu perubahan lingkungan yang konstan, sehingga karakteristik adaptif dibutuhkan, baik sebagai bentuk mentalitas kolektif maupun individual. Sebagian besar kamus bahasa memberikan penekanan dalam pengertian adaptif pada hal kemampuan atau ability untuk menyesuaikan diri. Banyak persoalan pelayanan publik tidak dapat diselesaikan secara tuntas, bukan karena persoalan kemampuan adaptabilitasnya yang rendah, tetapi justru karena persoalan-persoalan kelembagaan dan kebijakan yang tidak memberi ruang yang cukup untuk beradaptasi. Ini juga menjadi salah satu masalah klasik ketika pegawai pemerintah itu diharapkan untuk mampu beradaptasi dan melakukan perbaikan pelayanan. Kalau adaptasi ini lebih banyak kita harus paham dulu tentang konsep kreativitas dan inovasi. Sebuah inovasi yang baik biasanya itu dihasilkan dari sebuah kreativitas. Tanpa daya kreativitas, inovasi akan sulit hadir dan diciptakan. Ini kita dengan pemahaman mengenai kreativitas juga lahirlah konsep yang membedakan cara berpikir kritis dengan cara berpikir kreatif. Ini adalah gambar karakteristik perbedaan antara kedua jenis berpikir. Yang di kiri ada kritis, yang di kanan itu ada kreatif. Cara berpikir kreatif ini berbeda dengan cara berpikir kritis. Kritis itu cenderung memandang fenomena secara objektif. Sedangkan kreatif ini dia mencari kemungkinan yang lain. Oh, banjir itu masih ada di sini. Nah, dimensi-dimensi kreativitas. Ada fluensi atau kefasihan atau kelancaran, yaitu kemampuan untuk menghasilkan banyak ide atau gagasan baru karena kapasitas atau wawasan yang dimilikinya. Flexibility atau fleksibilitas, kemampuan untuk menghasilkan banyak kombinasi dari ide-ide yang berbeda. Tiga, elaboration atau elaborasi, kemampuan untuk bekerja secara detail dengan kedalaman dan komprehensif. Originally atau orisinalitas, yaitu adanya sifat keunikan, novelty, kebaruan dari ide atau gagasan yang dimunculkan. Sehingga dengan demikian kreativitas adalah sebuah kemampuan, sikap maupun proses dapat dipandang dalam konteks tersendiri yang terpisah dari inovasi. Kreativitas yang terbangun akan mendorong pada kemampuan pegawai yang adaptif terhadap perubahan. Tanpa kreativitas, maka kemampuan beradaptasi dari pegawai akan sangat terbatas. Untuk organisasi adaptif ini, fondasi organisasinya itu dibentuk dari tiga unsur dasar. Pertama, landscape, pembelajaran, terus kepemimpinan. Unsur landscape ini memahami adanya kebutuhan organisasi untuk beradaptasi dengan lingkungan strategis yang berubah secara konstan. Unsur kedua yang pembelajaran ini terdiri dari atas elemen-elemen adaptive organization, yaitu perencanaan beradaptasi, penciptaan budaya adaptif, dan struktur adaptasi. Nah, yang terakhir ini ada unsur kepemimpinan yang menjalankan peran penting dalam membentuk adaptive organization.
Organisasi adaptif esensinya adalah organisasi yang terus melakukan perubahan mengikuti perubahan lingkungan strategisnya. Nah, ada elemen budaya adaptif, ada purpose, cultural values, vision, corporate values, corporate strategy, structure, problem solving, partnership working, dan rules. Sekarang kita ke materi modul kolaborasi. Ya, kolaborasi ini kalau dari aspek konseptual itu dibagi jadi kolaboratif, kolaboratif governance, dan pendekatan whole of governance. Kolaborasi itu apa? Ini dari Dyer and Stein ya, yang sering terkenal itu mengungkapkan bahwa values generated from an alliance between two or more firms aiming to become more competitive by developing sharing routines. Nah, ini kita masuk ke langsung ke collaborative governance ya. Adalah sebuah proses yang melibatkan norma bersama dan interaksi saling menguntungkan antar aktor governance. Nah, collaborative governance ini artian sempitnya itu kelompok aktor dan fungsi. Menurut Ansel dan Gash, menyatakan collaborative governance mencakup kemitraan institusi pemerintah untuk pelayanan publik. Nah, kolaborasi juga sering dikatakan sebagai meliputi segala aspek pengambilan keputusan, implementasi sampai evaluasi. Berbeda dengan bentuk kolaborasi lainnya atau interaksi stakeholders bahwa organisasi lain dan individu berperan sebagai bagian strategi kebijakan. Collaborative governance menekankan semua aspek yang memiliki kepentingan dalam kebijakan membuat persetujuan bersama dengan berbagi kekuatan. Nah, ini ada menurut Ratner 2012 mengungkapkan terdapat 3 tahapan yang dapat dilakukan dalam melakukan asesmen terhadap tata kelola kolaborasi. Pertama, mengidentifikasi permasalahan dan peluang. Lalu ada merencanakan aksi kolaborasi. Yang ketiga adalah mendiskusikan strategi untuk mempengaruhi. Nah, ini adalah gambarnya, bisa dilihat dari pertama kan dari identifying obstacles-nya apa dan opportunities-nya apa. Nomor 1 ini merencanakan aksi planning collaborative action-nya yang biru nomor 2, yang pink baru nomor 3. Lanjut ke Whole of Governments, disingkat WOG. Konkretisasi kolaborasi pemerintahan. WOG adalah sebuah pendekatan penyelenggaraan pemerintah yang menyatukan upaya-upaya kolaboratif pemerintahan dari seluruh sektor dalam ruang lingkup koordinasi yang lebih luas guna mencapai tujuan-tujuan pembangunan kebijakan, manajemen program, dan pelayan publik. Highlight ya. Oke. Jadi dikenal juga sebagai pendekatan interagensi. Itu pendekatan yang melibatkan sejumlah kelembagaan yang terkait dengan urusan-urusan yang relevan. Oke. Pendekatan WUG juga di beberapa negara itu dipandang sebagai bagian dari respon terhadap ilusi paradigma New Public Management (NPM) yang banyak menekankan aspek efisiensi dan cenderung mendorong ego sektoral dibandingkan perspektif integrasi sektor. Definisi lain bahwa WOG ini merupakan pendekatan yang menekankan aspek kebersamaan dan menghilangkan sekat-sekat sektoral yang selama ini terbangun dalam model NPM. Oke, cukup sekian materi tentang kolaboratif. Sekian dari saya, terima kasih. Bye. Ini agak susah nih hari. Recording stop.